Fasal syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat-syarat yaitu sholat Jumat. Syarat-syaratnya itu ada 7 macam. Ada 7 macam. Siapa saja yang diwajibkan pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat, sholat wajib Jumat, sholat Jumat 2 rakaat dengan khutbah 2 kali khutbah diselingi dengan duduk. Siapa yang pertama? Al-Islam. Jadi yang wajib sholat Jumat itu Islam syaratnya. Yang kedua bulugh, balik udah dewasa. Jadi kalau 15 tahun ke atas, atau dia udah mimpi, atau sudah dewasa, ya, nggak mesti 15, rata-rata deh 15 atau 14, udah mimpi dewasa dan dibasa, maka itu wajib Jumat. Jadi anak-anak itu nggak wajib Jumat, tapi wajib bagi orang tuanya untuk mendidik anaknya, suruh pergi ke masjid pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Gitu, anak-anak. Jadi anak-anak itu nggak ada kewajiban sholat berjamaah, nggak ada kewajiban. Anak-anak maksudnya yang belum balik, entah laki entah perempuan. Dia kalau belum balik nggak ada kewajiban dia melaksanakan sholat, tapi kewajiban orang tua untuk mengajarkan anaknya sholat. Apalagi kalau laki diajarin sholat berjamaah. Yang jadi masalah ini anak nih yang belum balik, kita menganggap ini anak nih karena belum sunat jadi bawa najis, kata gitu. Jadi najis nih sono, sehingga anak banyak dimarahin atau ditaruh di paling belakang. Ada juga yang nggak nganggap bahwa anak itu mutus sop karena dia ada najis. Itu anak memang nggak ada kewajiban untuk sholat berjamaah, belum ada kewajiban. Tetapi dia itu kagak mutusin sop, ya kan? Seandainya di bareng sama kita nih, nah anak di tengahnya ada anak kecil, nah dewasa, tangannya kecil, disambung lagi dewasa. Itu nggak, anak kecil nggak perlu ditaruh di paling belakang lagi, biar aja sambung aja, dia tetap nyambung. Kalau dikumpulin di belakang, walhasil tuh anak jadi tambah bercanda. Tapi kita sebagai orang dewasa jangan dimarahin, jangan diomelin, jangan diusir tuh anak, karena dia memang generasi penerus. Nanti siapa lagi yang akan mengisi masjid, memakmurkan masjid kalau bukan dari anak-anak yang terbiasa pergi ke masjid. Tapi kita arahin dengan santun, tetap jangan dimarahin. Sebagian kan orang dimarahin, kalau dimarahin tuh anak akan berkesan di pikirannya sampai dewasa, sebel tuh. Gue nggak mau tuh Pak Haji itu, kuping gue disentil, untung jeweran hampir mau copot. Karena ya gara-gara siapa yang berisik dia jadi sasaran, bisa jadi gak? Bisa. Makanya boleh memperingati anak, jangan berisik di di masjid, tapi jangan terlalu galau sehingga anak itu nggak mau lagi datang ke masjid meskipun dia belum diwajibkan buat sholat. Syarat yang ketiga wal aklu, akal itu artinya waras. Jadi orang yang nggak ada akalnya namanya apa? Orang stres, orang gila. Nah, itu dia nggak bisa itu. Bahkan kalau udah gila udah hilang kewajiban dia. Jadi ada akal. Wal hurriyah artinya apa? Bebas, merdeka. Jadi budak itu ya nggak wajib berjamaah, nggak wajib Jumat. Jadi orang dewasa, Islam dewasa, berakal, orang bebas juga.
Terusnya wazukuriyah, laki-laki. Ya, jadi yang wajib Jumat itu laki-laki, perempuan nggak wajib Jumat. Wasihah, sehat badan. Wal istiton. Nah ini istiton itu penduduk setempat. Musafir. Nah, bukan musafir, bukan pendatang. Ya. Wa syara'itu fi'liha salasatun. Antakuna baladu misran au qaryatan. Nah, syarat mendirikan Jumat nih sekarang. Mendirikan Jumat itu di suatu negeri atau kota atau desa. Jadi kalau udah ada penduduknya tuh senegeri. Kan 40. Kalau penduduknya cuma 50 kakak misalnya. Jadi cukup diriin satu masjid, satu tempat untuk melaksanakan Jumat. Jadi nggak boleh sampai diriin 2 masjid, sehingga nanti kurang syarat. Ya ini dari segi jumlah jamaah. Satu lagi apa? Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil Jumat. Arba'in. Nah, arba'in itu 40. Ada kan di bukunya? Wa ayyakuna adadu wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil Jumu'ati. Ya. Mencapai 40 ya orang dari yang akan mendirikan Jumat, ahli Jumat. Jadi kalau ada 40 orang itu sah untuk mendirikan Jumat. Wa ayyakunal waktu baqiyan fa in kharajal waktu au udimat syurutu sulihat zuhran. Waktu diriin Jumat itu syaratnya kan 3 tadi tuh, di negeri, di kota atau di desa, didirikan dengan jumlah penduduk atau jamaahnya itu berapa? 40. Yang ketiga itu masih ada waktu. Masih ada waktu buat Jumat. Jadi kalau waktunya udah habis, ya udah. Atau syarat orang yang enggak 40 juga nggak wajib Jumat, tapi dia wajib mengerjakan namanya apa? Sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun, dan fardu atau rukun Jumat itu ada 3. Salasatun khutbatani yakumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yaitu yang pertama itu apa namanya? Jumat itu dengan 2 khotib, dengan 2 khutbah, dengan 2 khutbah, khutbatani. Jadi 2 khutbah. Kalau satu khutbatani dengan 2 khutbah. Yakumu berdiri, fihima dengan keduanya. Di antara 2 khutbah itu yajlisu, dia duduk bainahuma. Jadi khutbahnya itu khutbah Jumatnya dengan rukunnya dengan berdiri. Jadi khutbah tuh nggak boleh sambil duduk. Nah, makanya kalau udah apa namanya sepuh, kalau sholat masih boleh duduk gitu, sebenarnya ya. Kalau khutbah itu jadi dia sambil berdiri. Cuman kan 2 khutbah nih, dia berdiri. Nah setelah mau naik khutbah kedua, ya, dia duduk dulu sebentar. Sekedar duduk aja, jatuhin pantatnya duduk, setelah itu berdiri lagi. Jadi 2 khutbah itu dilaksanakan khutbatani yakumu dengan berdiri, yakumu bihima berdiri di antara keduanya. Di antaranya maksudnya di khutbah yang pertama dia berdiri, di khutbah kedua juga dia berdiri, cuma diselingi dengan duduk, gitu maksudnya. Dan sunnah juga dia apa namanya memegang tongkat. Kalau sunnah tongkatnya itu ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kiri. Dipegang ame khotibnya itu sebelah kirinya.
tongkat jangan pakai tangan kanan megangnya, pakai tangan kiri megangnya itu. Tongkatnya pakai tangan kiri. Terus dia tuh apa namanya, tangan yang lain tuh nggak boleh bergerak sebenarnya, makruh gitu ya. Jadi sunahnya tangan kanan apa namanya megang tongkat, yang satunya megang teksnya boleh atau megang pinggiran mimbar. Jadinya nggak seperti orang orasi demo gitu kan, mengacung-acungkan tangan gitu. Enggak, tapi dia cukup supaya hikmat gitu, wibawanya ada, bertongkat, memakai gamis putih ya, mengingat sunnah Rasulullah. Itu dia. Wa antusalliya rak'ataini fi jama'atin. Nah setelah itu Jumat nih, perkara Jumat nih, khutbahnya kan 2. Nah nanti dia sholat 2, kan harusnya zuhur kan 4. Jadinya di Jumat itu sholatnya 2 rak'ataini fi jama'ah, dengan berjamaah. Ini kewajiban laki. Jadi sewaktu-waktu, takutnya nih yang laki. Yang laki kan ada kewajiban sholat Jumat. Ya, ini nih sholat Jumat memang kalau orang laki pada diriin Jumat semua, pasti masjid itu penuh. Nyata-nyatanya itu masih banyak yang kurang. Masih sedikit juga, artinya masih banyak umat Islam juga yang disibukkan dengan dunia. Kelihatan itu, ada yang masih jalan nyari rezeki, ya kan? Masih aja tuh, itu artinya dia tidak mensyukuri nikmat iman. Ya, jadi artinya ruh itu ada bersarang di dirinya, tapi iman, bukti iman dengan amal nyata itu, ketakwaannya itu dengan menjalankan perintah Allah itu enggak dilaksanakan. Artinya dia terbujuk rayuan dunia, sehingga yang bekerja tetap bekerja, yang rapat tetap rapat. Ada nggak begitu? Ya kalau ada begitu sih boleh diprotes. Yang jadi masalah memang para aparat ya, aparat pengamanan, entah polisi, entah satpam, suka-suka tuh dia nggak dapat kebebasan buat melaksanakan Jumat. Jadi gantian sip. Nah, tinggal lihat resiko sebenarnya. Resiko kalau tempatnya perlu pengamanan, ya dia menjalankan tugas dia ganti dengan wajib Jumat gitu. Karena buat para aparat yang nggak bisa meninggalkan tempat. Tapi bagi laki-laki tadi itu Islam merdeka, ya kan, dewasa, sehat badan, dia nggak dalam tekanan, ya wajib udah Jumat, wajib Jumat. Nah ini bekal buat laki-laki. Kali-kali itu dalam masjid itu imamnya berhalangan hadir gitu. Sementara khutbahnya termasuk rukun dalam melaksanakan Jumat. Jadi Jumat itu kan rukunnya dengan khutbah 2 rakaat dan sholat 2 rakaat. Khutbah dengan 2 khutbah diselingi dengan duduk gitu kan. Khutbah dengan berdiri diselingi dengan duduk dan 2 rakaat sholat. Nah khutbahnya ini buat kita yang udah ngaji harus kita pelajarin lagi bahwa khutbah itu ya, khutbah Jumat itu rukunnya juga ada rukun khutbah. Rukun khutbah itu yang pertama, rukun khutbah Jumat yang pertama apa? Pertama ya kalau masalah suci bersih udah syaratnya ya. Suci bersih berwudu ya kan. Sunahnya pakai baju-baju putih, entah dia imam ataupun makmum, pakai wangi-wangian, artinya itu jalan lebih awal. Nah bagi kita ini yang udah ngaji, kita pelajari lagi. Pelajari ini apa? Jadi khotib Jumat. Jadi khotib Jumat itu kita harus tahu ada rukunnya lagi.
menjadi khotibnya itu pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya alhamdulillah. Puji-pujian. Terusnya syahadat, salawat, nasihat, baca Quran gitu. 5 itu tuh. Jadi puji-pujiannya kita bilang alhamdulillah gitu aja. Nah, terusnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Terusnya salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terusnya nasihat usikum bitaqwallah. Baca Quran. Baca Quran aja deh. Udah jadi. Qurannya kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah. Itu pas dia rukunnya. Dia duduk aja. Setelah itu duduk. Nah, setelah duduk ucapin lagi kayak yang pertama. Langsung baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah. Selesai. Jadi gampang nggak? Gampang. Ya. Jadi nggak dibikin sulit. Tuh isi materinya gimana itu? Materi itu apa namanya? Nggak termasuk rukunnya. Ya, makanya dari situ laki-laki nih, maksudnya jamaah ini jangan sampai nggak denger ini rukun. Kalau nggak denger rukun, dia datang nih, imam datang Jumat, imamnya sudah masuk materi, berarti kita dengar rukun nggak tuh? Enggak. Itu dia yang jadi masalah. Iya kan? Nggak sempurna dia punya Jumat. Nggak sempurna dia punya Jumat. Bisa jadi nggak sah nantinya karena dia nggak dengerin. Dengerin yang pertama, maka datang tuh dari awal. Jadi ketika azan pertama itu panggilan. Azan yang kedua itu azan Jumat. Jadi azan yang kedua itu ya, yang kedua itu maksudnya tuh azan dimulainya Jumat karena si khotib sudah memberi salam, ya kan? Khotib beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Nah, terusnya muazin baru azan, deh kan? Azan, muazin azan tuh, muazin selesai azan, khotib baru berdiri, ya kan? Begitu kan? Nah, makanya tuh azan pertama itu kalau yang azan 2 itu fungsinya begitu. Kenapa mesti ada azan 2 kali? Karena biar azan yang kedua itu posisi jamaah sudah standby untuk mendengarkan karena itu rukun. Rukun kan dari pertama. Kalau dia nggak masuk fase rukun itu berarti dia ketinggalan rukun. Udah selesai khutbahnya. Kalau materi bahasa Indonesia panjang kan khutbahnya belum selesai. Tapi dia tidak mendengarkan rukun-rukunnya, ya kan? Ya kan? Coba kalau yang kita di daerah Bogor ke sana ke atas ya. Artinya rukun itu aja dia alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa ta'ati la'allakum tuflihun. Dia duduk nih. Dia berdiri lagi. Kan selesai. Iya kan? Selesai gak? Nah orang yang kalau di kita nih Jakarta udah entar-entaran aja lah berangkat. Imamnya udah meskipun khutbahnya belum habis. Gitu maksudnya. Nah, jadi itu bisa. Makanya segera nih kalau Jumat. Karena memang itu ayat Qur'annya jelas. Nggak boleh harus ke masjid. Karena ini nih jangan sampai nih yang laki nih, jangan sampai kita telat. Karena Qur'annya sangat jelas. Di surat Jum'ah juga, dibilangnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila idza nudiya lis-salat, apabila dipanggil salat, panggilan azan itu. Panggilan azan aja. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, sekarang kan di masjid-masjid banyak ke orang pada dagang tuh. Banyak ya? Nah, kita main beli nih. Beli bang, udah azan. Allahu Akbar. Itu gak haram tuh jual belinya.
Jadi nggak sah tuh jual beli, haram, ya kan? Karena apa? Udah harus di dalam masjid nih, jual belinya harus ditinggalin. Masih transaksi, tuh, gitu. Jadi kalau udah, tak aja lah, khotib belum ada ini, belum naik, masih khutbah, belum selesai, kita masih transaksi tuh jual beli itu, nggak boleh, nggak boleh. Karena sekarang udah marak ini. Orang udah nggak mengindahkan ini lagi nih, yang nggak ada yang peringatin, sehingga udah azan masih aja transaksi. Ada yang beli tripod, ada yang beli apaan lah di masjid-masjid udah banyak tuh, ada yang beli kolor di masjid-masjid itu kan. Nah itu transaksi setelah azan itu haram tuh udah, ya kan? Makanya kalau di azan pertama, azan yang naik khotib, kalau azan panggilan itu makanya fungsi azan kedua seperti itu tuh, peringatan yang jauh-jauh pada datang. Kedua, ya kan? Yang kedua itu sebelum kedua khotib udah naik kan? Yang sebelum azan kedua, khotib udah naik. Kan azan 2 kali. Jadi yang kedua itu sebelum dikumandangkan khotib udah naik ke mimbar, mengucapkan salam, baru azan. Nah disitulah si makmum sudah harus ada di dalam masjid. Tinggalkan yang namanya segala transaksi. Gimana orang masih rapat, ntar aja tuh khotibnya biasanya panjang nih, sampai 1:30 kok khotibnya. Nggak begitu. Kalau azan pertama? Azan pertama, iya tuh tadi kita ceritain, buat manggil. Di yang di dalam? Iya. Baca. Hah? Azan pertama? Boleh, iya di dalam. Nah, yang udah sampai di dalam masjid nih, dia boleh, bukan boleh, memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, banyak sholawat. Nah, di hari Jumat itu tuh. Nah, sekarang nih orang yang beranggapan nih, sekarang nih yang salah anggapan bahwa khutbahnya belum selesai kok, lantaran aja. Nah, ini yang jadi harus dilurusin. Padahal nih, ketika azan itu khotib udah naik mimbar, ya. Khotib udah naik mimbar. Kita udah ada di dalam. Nih kita di dalam. Kita bilang, ada orang ngobrol, kita bilang, jangan berisik. Itu kita termasuk lago, fakot lago itu artinya sia-sia. Sia-sia tuh kerjaannya lo. Gak dapat pahala Jumat lo, mengurangi pahala kita. Padahal kita udah di dalam masjid, ya enggak? Apalagi orang yang masih di luar, masih transaksi. Nah ini yang jarang orang beranggapan nih, khutbahnya masih lama sehingga orang berani transaksi. Makanya kalau nggak ada hal yang dibolehkan secara syariat, nih kendala-kendala syariat, kita segera deh. Yang dibolehkan syariat, misalnya kita ketiduran kita enggak, emang bukan mau kita tiduran. Bangun-bangun udah azan, buru-buru tuh masih dibolehin. Tapi tidurnya lihat bersama 12 tiduran. Ya salah. Ya gitu. Wajib. Kalau misalnya khotib udah naik. Khotib udah naik. Iya kan? Ada jamaah nih baru datang. Dia bukannya duduk malah sholat sunnah. Nah, begini. Boleh khotib sudah naik ke mimbar, udah berkhutbah. Si makmum ini baru datang. Setiap kita umat muslim yang baru masuk ke masjid, maka disunahkan kita sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Itu tuh. Kita lagi jalan-jalan nih, ada masjid cakep nih, masuk, mau lihat dalamnya gimana. Wudu dulu tuh masuk masjid, terusnya kita sholat, baru lihat masjid sekelilingnya, kayak gitu. Nah pas hari Jumat sama begitu, dia datang, ini berarti orang yang agak telat nih. Kalau secara pahala dia dapat telurnya kan, dapat telur kan, rentetannya pertama onta, sapi, kambing, lama-lama yang terakhir itu dapat telurnya pahalanya. Ini orang terakhir, tapi dia tetap dapat kesunahan, kewajiban itu harus itu bukan wajib, keharusan dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
tapi agak dipercepat. Udah jangan-jangan telat, dia berdiri udah khutbah, imam udah khutbah, dia telat, datangnya paling belakang tapi mau ke paling depan terus ngelakang-ngelakangin orang, itu nggak boleh. Jadi dapat tempatnya, dapatnya tempat, tapi dia tetap wajib sholat, harus sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi itu masjid, cuma dipercepat. Jadi jangan duduk, yang nggak boleh begini, nih yang nggak boleh. Misalnya khutbah satu tempat, kalau khutbah yang 2 kali sih nggak masalah ya. Yang pertama kan panggilan, kita di masjid. Nah, setelah itu dikasih jeda, kita namanya sholat sunnah. Ya, punya pengalaman nggak yang sholat azannya 2? Ya kan? Yang azannya 2 tuh, itu di masjid azan pertama. Terusnya kita sholat sunnah tuh. Setelah kita sholat sunnah, imamnya tuh baru, khotibnya baru naik ke mimbar, baru salam. Setelah salam, baru azan. Nah, yang nggak boleh seperti ini. Apa namanya, di masjid azannya cuma sekali. Ya. Kita duduk situ nungguin. Begitu kita duduk nungguin, khotib naik. Begitu khotib naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, dia sholat sunnah. Nah, itu yang nggak boleh, karena dia udah di dalam masjid, nggak boleh. Kalau yang baru datang, dia sholat tahiyatul masjid boleh, karena dia belum duduk. Nah kalau dia tuh, ya nggak usah sholat qobliyah, karena apa namanya, dia udah duduk. Nah, karena azannya cuma sekali, ya kan? Azannya cuma sekali. Kalau azannya 2 kali kan dikasih kesempatan tuh, ya kan? Azan yang 2 kali, yang pertama itu dikasih kesempatan sholat qobliyah. Nah kalau yang azannya cuma sekali, kan begitu masuk waktu, ya kan? Bukannya azan, tapi khotib naik ke mimbar. Habis itu baru azan. Selesai azan, dia berdiri sholat. Nah itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Kalau yang tadi kan khotib udah berdiri, habis itu azan. Dia baru datang nih. Azan selesai, khotibnya naik mimbar, dia sholat. Itu boleh. Namanya dia sholat tahiyatul masjid aja. Gitu. Nah itu, jadi diucapin rukun khutbahnya itu ya dengan puji-pujian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaruz dzunubi was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubi waz zallat. Syahadat di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Itu namanya wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian para jamaah, khususnya buat diriku pribadi, kata khotib kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun, karena beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, bacain ayat Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, baca itu aja tuh udah alhamdulillah. Syahadat yang kita pendek-pendek aja gitu. Sholawat, nasihat, Qur'annya bacain. Udah selesai. Duduk. Itu jadi khotib begitu. Jadi yang rukun di situ. Yang mau kita terangin sekarang, janganlah kita menggampang-gampangan nih, sehingga datangnya entar-entaran. Khotibnya kan sekarang kebalik nih kan. Khotibnya panjang banget tuh, hampir 1:30, ada hampir 30 menit ngomong gitu. Itu salah juga sebenarnya, terlalu
kepanjangan. Kalau orang udah kumpul semua, udah nunggu semua, ya karena kan bukan takbir akbar kita. Jadi kalau perlu ntar orang udah standby semua, udah nunggu semua. Apalagi azannya udah 2 kali, udah dipanggil, peringatin, kumpul semua. Jangan panjang-panjang, sholatnya yang panjang. Waktu sholatnya itu baca surat Jum'ah yang rakaat pertama, rakaat kedua baca surat Al-Munafikun. Nah, itu juga panjang. Atau kalau nggak terlalu kepanjangan baca Al-A'la rakaat pertama setelah Fatihah, yang kedua Al-Ghasyiyah. Nah, itu yang harus didawamin sama para khatib, sama masyarakat supaya terbiasa jadinya. Terbiasa karena apa? Karena semua orang pasti punya keperluan. Yang kerja pasti dikasih waktu sampai jam 1. Kalau ustadznya kan freelance, nggak punya waktu dia, nggak ngatur waktu dia, ya kan? Habis ini dia mau ngajar telat apa bisa diundur, itu udah urusan dia. Nah, yang jadi ustadz juga itu harus tahu diri, waktunya jangan dipanjang-panjangin buat ceramah yang Indonesianya, penjelasannya. Karena penjelasan itu bisa dalam pengajian, dalam takbir akbar, dan dalam kesempatan lainnya. Tapi kalau Jumat yang penting ditegasin itu bagaimana caranya kita nih yang laki-laki umat Islam datang segera pada hari Jumat gitu. Kalau sekarang udah mulai luntur karena beranggapan antaran aja, khotibnya panjang, ini masih panjang. Nah, itu yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.